pagi atau siang. Perkenalkan, nama saya Kevin Ambarita dari Prodi PCKR. NPM saya 411-821-9124-0098 dengan dosen Dr. Dindi Nabidin dan juga Pak Lawan Subarno, mata kuliah anatomi. Ini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pada manusia. Sistem saraf pada manusia ada begini, itu pertama ada otak, saraf cervix, kabel spiral, saraf medianus, saraf radial, saraf sakral, saraf tibialis, saraf sciatic, saraf lumbal, saraf toraks, dan juga saraf cranial. Apakah yang dimaksud dalam sistem saraf? Sistem saraf adalah bagian dari tubuh yang berfungsi melakukan pengaturan kegiatan tubuh dengan cara mengirim pesan-pesan terangsang atau impuls saraf dan tanggapan atau reaksi dalam bentuk pulsa elektrik. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu tepi atau perifer dan juga sentral atau pusat. Tepi atau perifer terbagi menjadi dua, yaitu somatik dan juga autonomis. Dan sentral atau pusat terbagi menjadi dua, yaitu otak dan sumsum tulang punggung. Otak juga terbagi menjadi dua, yaitu otak besar dan juga otak kecil. Apakah fungsi sistem saraf bagi tubuh kita? Yang pertama itu sebagai alat pengenal perubahan yang terjadi di luar tubuh atau alat penghubung antara tubuh dengan dunia luar melalui indera. Dan juga sebagai alat pengatur atau alat pengendali tanggapan atau respon terhadap keadaan sekitar dan mengendalikan kerja organ tubuh sehingga organ tersebut dapat bekerja secara teratur sesuai dengan fungsinya. Sel saraf. Sel saraf atau neuron berfungsi menerima dan mengirimkan impuls saraf. Sel saraf terdiri dari badan sel, inti sel, dan sitoplasma yang memanjang keluar dari badan sel dan membentuk serabut saraf yang halus. Serabut saraf dibedakan menjadi dua macam, yaitu akson atau neurit dan dendrit. Nah, di sini ada gambar. Ini ada nerus lampir, baru inti sel, baru sini dendrit, ini selubung myelin, akson atau neurit, badan sel, dan juga sel squamous. Akson merupakan serabut saraf yang berfungsi menghantarkan rangsang dari badan sel saraf ke sel saraf lainnya. Akson dibungkus oleh selubung myelin. Pada selubung myelin terdapat sel squamous. Dendrit berfungsi menerima dan membawa rangsang ke badan sel saraf. Mekanisme hubungan antar saraf. Sel saraf atau neuron mempunyai kemampuan untuk menerima dan memberikan jawaban terhadap rangsang yang diberikan kepadanya. Rangsangan yang diterima oleh reseptor atau alat indera akan diantarkan ke pusat susunan saraf. Rangsangan dari dendrit terus ke badan sel saraf dan selanjutnya oleh akson akan diteruskan ke dendrit neuron lainnya. Hubungan antara akson dan dendrit dari sel saraf lainnya terdapat jarak yang sangat kecil yang disebut sinapsis. Ketika impuls mencapai ujung akson, ia meloncat ke saraf berikutnya. Perpindahan ini dilakukan oleh neuron transmitter, yaitu bahan yang disintesis oleh neuron yang bersifat memacu ujung dendrit yang berhubungan dengan neuron lainnya. Beberapa neuron transmitter yang telah dikenal antara lain asetilkolin dan epinefrin. Semacam sel saraf. Sel saraf itu ada tiga, sel saraf sensoris, sel saraf penghubung, dan juga sel saraf motoris. Berikut macam-macam dan fungsi sel saraf. Yang pertama, sel saraf sensoris. Disebut juga sel saraf indera karena berfungsi membawa rangsangan atau impuls dari indera ke saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sel saraf motoris atau sel saraf penggerak. Berfungsi membawa respon dari pusat saraf ke otot atau kelenjar. Yang ketiga, sel saraf penghubung. Terdapat di dalam sumsum tulang belakang dan berfungsi untuk menghubungkan atau meneruskan rangsang dari sel sensoris ke sel saraf motoris. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan bagian dari sistem saraf yang mengatur fungsi organ dan anggota tubuh serta tempat budi pekerti manusia terletak. Sistem saraf pusat terdiri dari otak atau encephalon dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis.
Otak adalah pusat koordinasi utama. Di dalam otak, semua kegiatan tubuh dikontrol dan dikendalikan dengan baik. Otak terdiri dari 4 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, otak tengah atau midbrain, dan sumsum penghubung atau medula oblongata, dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Ini bagian dari otak. Otak ada 4 bagian, itu otak besar, otak tengah, otak kecil, dan juga sumsum lanjutan. Otak. Selain dilindungi tengkorak, otak diselubungi oleh membran yang disebut meninges. Tugasnya adalah melindungi otak atau sebagai penghambat selektif dan sebagai pendukung fisik bagi otak. Meninges terdiri dari 3 lapisan, itu durameter, selaput arkenoid, dan pia-meter. Di antara meninges terdapat cairan cerebrospinal. Lapisan pelindung otak itu ada durameter, arachnoid, pia-meter, dan juga ini otak. Otak besar. Otak besar terdiri dari 2 belahan, yaitu belahan kiri yang mengendalikan tubuh bagian kanan dan belahan kanan yang mengendalikan tubuh bagian kiri. Memiliki permukaan yang berlipat-lipat dan mengandung ratusan juta neuron. Otak besar terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan luar, korteks, dan lapisan dalam. Korteks berwarna kelabu yang berisi badan-badan sel saraf. Permukaan korteks berlipat-lipat, berfungsi memperluas permukaan korteks. Lapisan dalam tebal dan berwarna putih karena banyak mengandung serabut saraf atau dendrit dan neurit. Otak besar. Otak besar terbagi menjadi 4 bagian, yaitu dahi atau lobus frontalis berfungsi mengatur gerakan-gerakan tubuh yang disadari. Ubun-ubun atau lobus parietalis berfungsi mengatur kulit dan otot terhadap panas, dingin, sentuhan, dan juga tekanan. Yang ketiga, pelipis atau lobus temporalis berfungsi sebagai pusat pendengaran. Yang keempat, kepala belakang atau lobus occipitalis berfungsi sebagai pusat penglihatan antara otak bagian tengah dan belakang. Terdapat pusat perkembangan, kecerdasan, ingatan, kemauan, dan juga sikap. Ini ada bagian-bagian otak. Bagian otak besar. Berikutnya otak kecil. Otak kecil mempunyai 2 belahan, yaitu belahan otak kanan dan belahan otak kiri. Antara kedua belahan dihubungkan oleh jembatan Farol. Otak kecil terdiri dari 2 lapisan, lapisan luar yang berwarna kelabu dan lapisan dalam yang berwarna putih. Otak kecil berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh dan koordinasi kerja otot-otot ketika bekerja. Ini contoh gambarnya, otak kecil, bahan kelabu, nah ini bahan putih.
Berikutnya sumsum lanjutan. Sumsum lanjutan menghubungkan bagian otak dengan sumsum tulang belakang, berfungsi untuk mengatur pernapasan, denyut jantung, dan tekanan darah. Pada umumnya, perjalanan rangsang pertama kali diterima reseptor atau alat indera, kemudian rangsang diantarkan melalui saraf sensorik ke otak. Sesudah diolah di otak, tanggapan terhadap rangsang akan dihantarkan melalui saraf motorik ke efektor atau otot atau kelenjar. Hasil rangsangan tersebut menimbulkan gerak biasa, dan itu yang disebut oleh gerak biasa. Gerak refleks. Gerak refleks adalah gerakan yang terjadi secara spontan, tanpa melalui pusat gerak di otak. Jalan terpendek yang ditempuh suatu gerak refleks disebut lengkung refleks. Nah, ini gerak refleks, contoh gambarnya, neuron atau perantara atau konektor, neuron sensoris, rangsang neuron motoris, dan tanggapan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.